Hai Cancer, kita balik ke channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu energinya kamu di 2021 secara general. Jadi semuanya terbaca. Sun, Moon, Rising, Venus energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Aku saranin supaya ngecek juga video di perchat kamu yang lainnya, karena bisa jadi nggak resonate full, bisa setengah-setengah juga, misalnya setengah di moonnya kamu, setengah di sunnya kamu, atau di risingnya kamu, Venusnya kamu. Silahkan dicek, nanti dikonfirmasi. Oke? Cancer, energi yang mempengaruhi kamu overall di 2021, aku ngerasanya ada banyak penyelesaian yang akan kamu lakukan, terutama urusan relationship dan materi, keuangan, pekerjaan. Ini relationship pun juga bukan cuma persoalan asmara, tapi juga bisa berhubungan dengan orang lain. Misalnya teman kerja, rekan kerja, atau dengan bisnis. Jadi sebuah hubungan yang memang lebih luas lagi, bisa keluarga juga gitu, orang-orang terdekat. Ini banyak penyelesaian karena di tahun sebelumnya 2020 bahkan 2019 kamu memang sedang berproses merubah segalanya. Mungkin beberapa di antara kamu mengalami yang namanya 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir semuanya terasa gelap gitu buat kamu, dan semuanya serba salah buat kamu, apalagi dengan kondisi eksternal seperti pandemi. Gak usah ada pandemi aja, kamu pun di situ sudah agak bingung gitu dengan jalan hidup kamu, dengan kejadian-kejadian yang kamu alamin selama 2 tahun atau setahun terakhir. Nah, di 2021 aku ngelihatnya banyak hal yang akhirnya terselesaikan. Cuma di sini memang membutuhkan komunikasi, hubungan dengan sekitar kamu yang lebih baik, dan juga butuh kebijaksanaannya kamu supaya kamu bisa menyelesaikan banyak hal dalam urusan hidup kamu. Dan di sini memang aku sih ngelihatnya dari orang-orang terdekat dulu, nggak usah jauh-jauh. Kamu mikirnya dari hal-hal yang menurut aku di sini adalah realistis sekali. Ada kerja keras yang harus kamu lakukan memang. Penyelesaian ini bukan yang istilahnya gift buat kamu atau bonus buat kamu, enggak, tapi memang sudah saatnya kamu selesaikan. Timingnya adalah sekarang. Jadi kamu harus ready, karena memang terbaca di sini adalah kamu move on. Kamu banyak melakukan move on dari hal-hal yang gini. Kamu pikir kemarin itu menguntungkan, tapi ternyata kamu sadar malah bikin kamu gak asik, malah bikin kamu gak beres gitu, malah bikin kamu bingung. Banyak dari luar sebenarnya, dari lingkungan kamu yang mempengaruhi kamu, sehingga kamu tuh sebenarnya nggak jadi diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau di sini bukan atas memang potensinya kamu atau gimana. Kamu lebih banyak menyelamatkan orang lain di sekitar kamu gitu di setahun terakhir kemarin. Dan sekarang kamu harus move dari cara-cara lama yang memang sudah kamu lakukan gitu. Dan di sini ya sudah, dengerin aja intuisi kamu, inner calling kamu, di mana kata hati kamu bilang apa, dorongan di batin kamu tuh harus ngapain, mau memutuskan apa sih gitu. Itu kamu harus ikutin. Dan memang dibutuhkan kalau misalnya kamu memang nyemplung ke hal yang baru, misalnya pekerjaan gitu, kamu akhirnya memilih sesuatu yang baru, bisnis yang baru yang mungkin kamu belum pernah ngejalanin. PR banget di 2021 kamu harus melatih itu. Kalau memang kamu harus mengupgrade skill, silahkan di-upgrade. Ini akan sangat bagus banget, dan aksesnya akan lebih banyak untuk kamu. Kamu akan menemukan banyak bala bantuan, karena aku ngelihat lingkungan kamu sangat support gini. Ketika kamu mengatakan oke, gue mau ke sana gitu, semua tuh akan support gitu. Oke, yang terbaik deh buat lu gitu. Jadi aku sih ngelihatnya butuh bener-bener latihan, keyakinan, kemauan juga, niat untuk berkembang, niat untuk bertumbuh. Nggak cuma untuk orang-orang sekitar kamu kayak ya udah cukup kamu mikirin orang lain terus kemarin gitu. Sekarang kamu harus mikirin diri kamu sendiri, karena ada beberapa masalah yang di tahun
tahun terakhir ini, di tahun 2020, kamu tuh lebih gini, denial sama masalah-masalah kamu. Jadi ya udah nanti dulu deh masalah pribadi gue, masalah ini aja deh keluarga gue dulu, atau masalah orang lain dulu gitu. Itu yang kamu lakukan di setahun terakhir ini gitu. Setahun terakhir di 2020. 2021 kamu memang didorong untuk udah, this is your time. Ini waktunya kamu untuk bisa lebih banyak mikirin diri sendiri, nggak mikirin orang lain. Karena terdorong dengan situasi spiritualitas kamu yang memang udah dari sananya minta kamu untuk move. Silahkan move, buka celah baru, buka potensi yang baru, buka semua istilahnya masa depan kamu deh gitu, yang selama ini tuh udah nungguin kamu, tinggal kamu iya atau enggak, yes or no gitu. Kamu mau untuk mencoba hal yang baru gitu. Ada berapa kesempatan buat kamu Cancer di 2021, tapi sekarang tinggal kamu mau atau enggak gitu. Yang kamu pikir kemarin gini, misalnya kamu di pekerjaan yang lama gitu, di tempat yang lama, sebenarnya sudah ada tawaran di tempat yang baru. Cuma karena kamu terlalu nyaman di tempat yang lama, akhirnya kamu mendinai tempat yang baru ini dan full fear ya gitu. Banyak ketakutan kamu sebenarnya untuk pindah. Apalagi yang misalnya pindahnya tuh keluar kota atau keluar negeri. Ini ketakutan kamu tuh banyak banget. Nah, ini harus kamu atasi sekarang. 2021 kamu harus mengatasi itu. Kenapa? Karena kamu harus lihat faktanya. Kamu harus lihat kenyataannya. Kenyataan ini yang akan terus mendorong kamu. Nggak bisa kamu yang comfort zone terus, di zona nyaman terus, itu nggak bisa gitu. Dan petunjuk-petunjuk buat kamu ini datangnya rasanya ya, beruntungnya kamu Cancer gitu. Kamu punya intuisi yang kuat sebenarnya. Di sini petunjuk-petunjuk yang datang sama kamu itu lebih halus. Jadi mungkin zodiak lain atau teman-teman yang lain dapat petunjuknya tuh yang teguran keras atau gimana, tapi untuk kamu di sini rata-rata tegurannya tuh soft banget, lembut banget, kayak sedikit diingetin aja, sedikit kena kejadian aja kamu langsung ngeh gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah untuk kamu yang kalau kamu peka. Kalau kamu ikutin intuisi kamu, di sini kamu bisa mengatasin semua ketakutannya kamu, ragu-ragunya kamu. Enggak perlu ragu-ragu soalnya, karena petunjuknya udah jelas banget buat kamu. Hari demi hari kamu akan lebih jelas, oh ini ternyata gue harus move. Ternyata gue harus pindah. Mungkin dari kejadian misalnya situasi-situasi yang gak enak di kantor gitu. Itu tuh udah satu petunjuk sebenarnya buat kamu, tapi kadang-kadang kita mikirnya tuh yang ya udah lagi apes aja gue gitu, lagi bos gue lagi ini aja gitu. Padahal kalau kamu mau sikapi dari sisi pandang yang lain, itu bisa jadi petunjuk untuk kamu mikirin move gitu, untuk kamu lebih berani move gitu. Di relationshipnya kamu pun kamu harus lebih banyak jujur dengan sekitar kamu, jujur dengan pasangan kamu tentang apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh gitu. Jadi nggak bisa lagi kamu diam-diam menahan semuanya. Karena apa? Karena bisa jadi di 2021 situasi ekonomi dan kondisi keuangan kamu, pekerjaan kamu akan sangat mempengaruhi relationship-nya kamu gitu. Terutama soal asmara, pasangan, ketika itu terganggu, relationship kamu juga, hubungan kamu akan sangat mudah terganggu gitu. Ataupun yang misalnya aman, kelihatannya aman gitu, tapi sebenarnya mendem gitu. Ini kamu harus hati-hati memperbaiki ini. Dan banyak yang menunggu, misalnya yang menunggu pasangan, yang menunggu jodoh, mungkin akan bertemu di 2021. Lihat-lihat di lingkungan pekerjaannya, mungkin ada yang menarik atau memang akan berbisnis bareng gitu, bisa aja gitu. Jadi kemungkinannya jodohmu sebenarnya ada di lingkungan kerja untuk Cancer. Bisa jadi nanti ada pekerjaan yang bareng, atau ya tinggal kejujurannya aja deh gitu. Kalau emang tertarik, suka, ya hayu gitu, hayu aja gitu. Jadi karena bisa jadi ini adalah satu langkah 2021 kamu menemukan potensi jodoh seseorang yang berpotensi jodoh. Tapi ingat, kamu harus tetap jujur, tetap jaga pola komunikasi kamu gitu. Di sini
dari bulan per bulan aku ngerasanya awal bulan mungkin Januari, Februari di tahun 2021 ini kamu sangat-sangat percaya diri tapi over. Hati-hati. Mungkin karena euforia tahun baru atau semuanya lagi nyaman. Memang tadi aku bilang kamu ada di zona nyaman, sebenarnya terlalu nyaman, bahkan kamu percaya diri bisa mengatasi semuanya. Oh, gue udah pengalaman, oke, kayak gini. Kamu membuka diri untuk peluang-peluang baru. This is good gitu. Cuma lebih diturunin lagi, lebih baik gitu. Karena takutnya yang ditakutin sebenarnya karena kamu overconfident, jadinya kamu tidak melihat ada celah-celah bahaya yang bisa menjatuhkan kamu. Jadi biar kamu tetap waspada, tetap sadar apa yang kamu lakukan dari hari per hari gitu. Apa yang kamu rencanakan ini realistis atau enggak. Karena di sini aku ngelihatnya di bulan berikutnya itu ada emosional kamu yang tinggi, di mana kamu mendapatkan fakta atau berita atau apapun kenyataan yang nggak nyaman gitu. Nah di sini makanya aku bilang jangan terjebak di euforia confident tadi, over confident, jadinya terlalu percaya diri, akhirnya kamu nggak ngelihat ada lubang kecil atau lubang besar di depan kamu ketika kamu melangkah gitu. Jadinya kamu marah-marah sendiri, emosional sendiri ketika memang nggak sesuai dengan harapan kamu. Akhirnya kamu kan berekspektasi terlalu tinggi. Ketika nggak sesuai, padahal kamu udah niat banget, kamu udah mau banget, akhirnya bisa drop. Jadi ini yang dijaga di awal-awal tahun supaya kamu bisa tetap waspada, tetap perhitungan kamu tetap harus sesuai dengan faktanya di atas kertas seperti apa gitu. Jadi kamu ngikutin inner callingnya kamu dan faktanya seperti apa. Karena aku ngeliat di sini ada situasi yang cukup membahayakan kamu kalau kamu ikutin sebenarnya euforia percaya diri tadi, karena di sini akan ada hal-hal yang tidak realistis menurut kamu loh ya. Menurut kamu di sini nggak mungkin lah begini. Ingat-ingat kita masih ada di dalam kondisi yang belum normal, situasi 2020 pandemi, dan kita masih melanjutkan sedikit lagi pandeminya dan situasi ekonomi eksternal kita gitu kan yang masih harus menyesuaikan diri. Jadi memang harus benar-benar realistis dalam berpikir. Di sini memang mungkin ada keputusan yang terburu-buru yang kamu ambil, akhirnya bisa mengakibatkan kamu perang batin sendiri gitu, konflik di dalam diri kamu sendiri. Di sini jadi kamu terlalu emosional di awal-awal tahun, kamu emosionalnya cukup tinggi. Ini yang bisa dihindari sebenarnya dengan kesadarannya kamu, dengan tetap bertahan di perhitungan di atas kertas gitu. Ini memang emosional relationship dan karir kamu, keuangan kamu sedang dalam fokus-fokusnya di 2021 karena kamu harus menyelesaikan banyak hal gitu atau menyusun rencana baru karena kamu sadar situasi dan kondisi nggak bisa gini-gini terus gitu. Imbas dari pandemi di 2020 di sini bisa jadi seperti itu. Mungkin sebagian dari kamu ada yang aman, menurut kamu aman, tapi ya tetap harus diusahakan lagi di 2021. Dan di sini aku ngerasanya memang ada kestabilan, dan di bulan menuju pertengahan tahun kamu mulai harus menstabilkan diri. Bertahanlah dengan apa yang sudah kamu miliki gitu, yang sudah kamu dapatkan, investasi kamu, aset-aset kamu ini harus dipertahankan supaya kamu tetap bisa stabil. Karena apapun yang terjadi, Cancer aku ngeliat sih tetap bisa mengatasi masalah, cuma memang karena perasaannya Cancer itu bisa dalam banget, jadi bisa sangat emosional. Di sini aku ngeliat ada kestabilan yang kamu buat di menuju pertengahan tahun. Di sini kamu mulai berpikir, di sini kamu mulai mempertimbangkan apakah perhitungan saya salah gitu, perhitungan gue salah nggak ya kemarin gitu. Nah kamu mulai mereview lagi supaya lebih stabil. This is good gitu. Ini kesadaran yang bagus banget buat kamu, karena di pertengahan tahun aku ngerasanya kamu udah bisa lebih wise lagi, lebih bijak lagi. Kamu lebih bisa menghargai apa yang sudah kamu dapatkan di pertengahan tahun ini gitu. Kestabilan yang sudah kamu dapatkan ternyata bisa kamu kembalikan lagi.
nggak hancur jadinya gitu. Aku sih ngelihatnya banyak pilihan akhirnya datang kesempatan tadi karir kamu atau keuangan, atau bahkan justru di asmaranya kamu ada kesempatan, ada orang yang mendekati kamu atau ada komitmen yang lebih serius lagi. Cuma di sini balik lagi tadi ada heart to heart conversation, jadi memang harus dipikirkan bagaimana kamu bisa saling jujur, kamu bisa terbuka dengan apa yang sudah kamu rencanakan gitu di partner kerja kamu, di keluarga kamu. Ini sangat-sangat berpengaruh dan pilihannya banyak sih. Cuma aku ngelihatnya memang di diri kamu sendiri juga sudah mulai menghargai apa yang sudah kamu miliki. Ada rasa bersyukurnya mulai gitu. Dan di sini memang lanjutannya adalah kamu merasa gini, gue balik lagi ya, menyenangkan banyak orang. Sebenarnya bukan menyenangkan banyak orang, tapi kamu harus bertoleransi gitu. Karena di awal tahun kamu sudah overconfident, kamu merasa bebas menentukan, kamu merasa ya udah ini gue gitu, gue lagi mencoba hal yang baru. Tapi di pertengahan tahun ternyata kamu lebih stres lagi, karena ini bisa sangat stres meskipun faktanya mungkin tidak terlalu stres, cuma memang yang bikin kamu agak galau adalah kamu ternyata harus bertoleransi dengan banyak orang. Ada keputusan-keputusan yang harus dibuat sebenarnya atas kepentingan bersama. Ini kamu lagi diingetin di pertengahan tahun supaya kamu bisa lebih lihat kanan kiri ketika memutuskan. Bukan untuk menyenangkan mereka ya, tapi memang apa yang kamu buat adalah untuk kepentingan bersama. Itu aja. Jadi kalau misalnya 2020 kamu lebih melayani orang, tapi di 2021 kamu lebih kayak membentuk sesuatu untuk kepentingan bersama yang bisa dinikmati bersama. Tapi ini hasil kerja kamu dan memang semuanya untuk keluarga dan untuk lebih mendekatkan diri dengan pasangan kamu, dengan rekan kamu, dengan lingkungan kamu. Kamu memperbaiki banyak hal yang mungkin kamu kebablasan lah sebelum pertengahan tahun. Kamu agak kebablasan menurut kamu gitu kan di sini, dan ternyata kamu sadar kamu membutuhkan mereka semua, kamu membutuhkan komunikasi yang bagus, dan sebenarnya kamu mempererat lagi bondingnya kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu nggak pengen mereka berprasangka apapun sama kamu, dan aku ngelihatnya support yang paling kuat adalah keluarga kamu gitu, karena di sini mereka yang paling mengerti kamu, dan selama ini keluarga kamu yang sudah lebih banyak kamu bantu, dan mereka ngelihat ketika kamu dalam kesulitan atau kesusahan, bahkan kamu sedih sedikit aja, mereka tuh udah kepikiran gitu. Di sini ada approaching ke keluarga dan dari keluarga gitu. Jadi ada dua sisi gitu. Ada timbal baliknya dari keluarga, dan sama-sama mungkin kalau di keluarganya ada yang harus di-healing, dalam arti persoalan-persoalan keluarga. Aku ngelihatnya ke arah akhir tahun kamu akan lebih fokus ke keluarga kamu, belajar dari banyak kesalahan, mungkin ada pernah kekurangan atau kejatuhan dalam ekonomi keluarga gitu, dan ini kamu belajar dari kesalahan itu untuk nggak mengulangi lagi gitu. Mungkin kamu sadar ada beberapa cara kamu yang salah, dan kamu berusaha untuk serealistis mungkin pada akhirnya balik lagi ke data di atas kertas. Kamu apa yang pernah kamu lalui dulu, dan kamu butuh supportnya itu siapa aja gitu. Ternyata gue nggak bisa sendirian ya gitu kan. Jadi di menuju akhir tahun tuh kamu udah mulai santai dan bertambah bijak kalau menurut aku gitu. Makin realistis lagi, makin menghargai lagi apa sih yang harus gue bikin sama keluarga gue. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin gue terlalu ego gitu ya, nggak mikirin keluarga, meskipun hasilnya tetap untuk keluarga, tapi gue nggak mikirin perasaan mereka seperti apa gitu. Akhirnya sekarang kamu lebih banyak bertanya, kalau gue begini oke nggak gitu. Sebenarnya bertanya seperti itu nggak ada salahnya, toh keluargamu akan tetap membebaskan ke kamu apa yang akan kamu lakukan, dan kamu bisa terus move on gitu. Kamu bisa melanjutkan
transisinya kamu, move onnya kamu, karena memang butuh banget. Ternyata kamu nggak bisa sendirian gitu. Bukan salah jalan, tapi memang butuh gitu. Butuh support dari support sistemnya kamu, terutama keluarga. Di sini tetap kamu harus menghealing, hati-hati, jangan di akhir tahun jangan membuat keputusan yang terburu-buru hanya karena kesempatan yang kelihatannya indah gitu, tapi ternyata itu bisa jebakan Batman buat kamu. Kamu bukannya menyelesaikan persoalan kamu, menyelesaikan movementnya kamu, tapi justru akan balik lagi menyesali. Ada penyesalannya juga. Di sini aku melihat di pertengahan tahun itu memang ada sedikit penyesalan dari kamu, mungkin cara-cara kamu yang agak meremehkan lingkungan kamu gitu. Jadi kamu menyesali itu. Hati-hati, apapun istilahnya, kalau ada tawaran yang datang ke kamu, benar-benar dipelajarin baik buruknya, benefitnya apa, tantangannya apa. Jangan hindari deh ambil keputusan terburu-buru, supaya di akhir tahun kamu tetap bisa nyaman, tetap bisa merasakan hasil dari kerja keras kamu di 2021, supaya di 2022 selanjutnya kamu nggak perlu nih ribet-ribet kayak gini, tinggal ngelanjutin lagi, lebih naik lagi, lebih serius lagi, dan mungkin ada yang menikah, atau di 2021 ada yang menikah juga. Yang aku lihat ada pernikahan banyak Cancer, dan memang relationshipnya akan semakin kuat, didukung dengan situasi ekonomi keuangan yang juga memang ada kolaborasi yang banyak. Oke, Cancer, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.